Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Kamal Tekno dan ini adalah iPhone 12 Pro. Dan di video kali ini saya akan sedikit memberikan alasan dari sudut pandang saya ya. Kenapa kalian harus membeli iPhone 12 Pro? Sebelum saya lanjut, dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sebagai bahan informasi, HP ini diperkenalkan di tahun 2020. Artinya umur HP ini sudah hampir 5 tahun cuy. Meskipun begitu, ada alasan kenapa saya merekomendasikan HP ini. Yang pertama adalah desainnya yang masih fresh. Bahkan di seri iPhone terbaru, iPhone 16 Pro dan Pro Max, masih menggunakan desain yang seperti ini. Meskipun ada perbedaan pada layar yang menggunakan Dynamic Island dan juga kamera yang sedikit membesar, akan tetapi overall cukup mirip cuy. Kadang saya heran, padahal sudah 4 generasi. Akan tetapi Apple masih mempertahankan desain iPhone yang seperti ini. Tapi kalau dipikir-pikir mau didesain bagaimana lagi coba? Desain yang seperti ini menurut saya cukup bagus. Bahkan hampir semua brand meniru desain yang seperti ini. Kemudian alasan kedua adalah bagian layarnya. Layar yang digunakan iPhone 12 Pro hampir mirip dengan layar yang digunakan oleh iPhone 16 Pro. Mulai dari jenisnya yang menggunakan panel OLED Super Retina display, kemudian sama-sama menggunakan fitur Dolby Vision dan HDR10 cuy. Ya memang ada sedikit perbedaan sih. Mulai dari ukuran layar yang sedikit lebih besar, bezel yang lebih tipis, dan juga refresh rate sebesar 120 Hz. Itu yang tidak dimiliki oleh iPhone 12 Pro. Tapi kalau bicara soal kualitas dan kenyamanan, keduanya hampir mirip. Tidak heran ya, karena seri Pro ini merupakan produk unggulan dari Apple. Kaitannya dengan software dan hardware sangat diperhatikan dan diberikan yang terbaik. Kemudian selanjutnya, alasan yang membuat saya merekomendasikan HP ini adalah soal harganya. Sudah makin murah cuy. Saat launching, harga HP ini dengan varian terendahnya 128GB dibanderol seharga 18.500.000. Akan tetapi untuk saat ini harga secondary HP ini hanya sekitar 6 juta saja. Termasuk unit yang saya miliki ini ya, ini saya jual seharga 6 juta saja. Inter all operator belum terdaftar, kelengkapan full set OM, kondisi normal, fisik mulus. Mantap pokoknya. Bagi minat bisa hubungi nomor saya sertakan di deskripsi ya. Dan alasan selanjutnya saya merekomendasikan HP ini adalah soal kameranya cuy. Lensanya cukup lengkap ya. Total ada 3 buah lensa kamera dan ada satu tambahan yaitu LiDAR scanner. Untuk kamera utama resolusi sebesar 12 megapiksel, kemudian kamera ultrawide resolusi sebesar 12 megapiksel, dan kamera telefoto dengan resolusi yang sama 12 megapiksel. Dan sebagai bahan informasi, lensa tambahan yaitu LiDAR scanner ini fungsinya untuk mengukur panjang dan lebar suatu objek secara real time hanya menggunakan fungsi kamera saja. Dan contohnya seperti ini, saya mengukur kaki kursi ya. Caranya cukup gampang, tinggal kalian arahkan mulai dari atas ke bawah dan secara otomatis akan mengukur panjang kaki kursi tersebut. Kita coba gunakan objek yang lain. Saya gunakan objek pohon yang ada di sini ya. Kita ukur mulai dari atas sampai bawah. Dan tinggi pohon ini kira-kira sekitar 1,4 meter. By the way, ini bukan tinggi secara keseluruhan ya, akan tapi hanya batangnya saja. Oke, dan untuk kamera depan, HP ini memiliki resolusi sebesar 12 megapiksel. Modelnya masih Pony atau notch, belum menggunakan model Dynamic Island. Dan sensornya cukup banyak ya. Ada proximity, kemudian infrared untuk membuka face unlock. Dan ini dia hasil foto dari HP ini, iPhone 12 Pro. Sebagai bahan informasi, hasil foto tanpa melalui proses editing, langsung saya upload di sini. Soal penilaian, baik buruknya saya serahkan kepada kalian. Satu hal yang pasti, menurut saya, iPhone memiliki hasil kamera yang cukup khas. Hasilnya natural, tidak oversaturasi, seperti kebanyakan HP-HP zaman sekarang.
Saya tidak bisa mengatakan bahwasanya ini hasil kamera terbaik ya, karena masih banyak brand-brand yang mampu membuat produk HP dengan kualitas dan hasil kamera yang jauh lebih bagus daripada ini. Tapi berbeda hal ketika kita membahas soal kualitas video yang dihasilkan. iPhone selalu bisa memberikan kejutan untuk kualitas hasil videonya. Hasilnya sangat halus, hampir tidak ada jitter coy. Dan kalau bicara soal perekaman, saya yakin semuanya setuju bahwasanya perekaman terbaik adalah menggunakan iPhone, bukan Android. Meskipun begitu, saya bikin video ini bukan menggunakan kamera iPhone ya, akan tapi menggunakan kamera Android, yaitu Google Pixel 7. So, kalau menurut kalian gimana? Adakah yang bisa menyaingi iPhone soal rekaman video? Atau iPhone masih menjadi rajanya untuk urusan video? Gimana pendapat kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan kita kembali ke pembahasan video perekaman kamera iPhone 12 Pro ya. By the way, ini saya menggunakan mode ultrawide. Saya set di 60 fps Full HD. Fitur stabilisasi tidak hanya berjalan di kamera utama saja, kan tapi di kamera ultrawide juga oke. Dan karena resolusinya yang sama, maka hasil video yang dihasilkan mirip-mirip coy. Bahkan pada kamera depan sekalipun mampu menghasilkan video yang stabil, halus, dan warna yang terlihat natural. Kemudian alasan selanjutnya kenapa saya merekomendasikan HP ini adalah karena performanya. By the way, HP ini menggunakan chipset Bionic A14. Soal performa tidak usah ditanya. Ini adalah salah satu chipset terbaik di kelasnya coy. Ya kira-kira setara dengan chipset Snapdragon 8 Gen 1 lah. Performa dan skor Antutunya cukup mirip, yaitu ada di angka 1 jutaan. Snapdragon 8 Gen 1 lebih unggul sedikit. Akan tetapi kalau bicara soal suhu, Snapdragon lebih cepat panas dibandingkan dengan Bionic A14. Menurut kalian gimana guys? Adakah lagi kelebihan yang dimiliki oleh iPhone 12 Pro ini selain yang saya sebutkan? Dan apa kalian setuju jika saya merekomendasikan HP ini untuk dibeli? Mengingat harganya yang saat ini cukup terjangkau ya. Coba tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi, bagi yang berminat bisa hubungi nomor saya. Saya sertakan di deskripsi dan akhir kata. Dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.